Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kayaknya saya udah lama nggak kesini sampai tidak melihat perubahan yang ada di sisi kanan saya. Jendelanya sekarang sudah ngeblak dan saya udah bisa melihat wajah bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di luaran sana. Mudah-mudahan yang duduk di sini bahagia hidupnya, banyak rezekinya, melimpah ruah lagi berkah, panjang umur, sehat badan, anak soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu waktu murid Ibrahim bin Adham menyapa gurunya dengan sapaan, "Tuan Guru, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu hari ini?" Ibrahim bin Adham tidak menjawab, lantas nangis terseduh-seduh. Muridnya bingung, apa guru ditanya kabar malah nangis. Muridnya nanya, "Dimana tadi ya, kenapa nangis wahai Tuan Guru? Apa sapaan kami salah?" Apa jawab Ibrahim bin Adham? "Sapaanmu tidak salah, tapi ketika engkau menyapa kami bagaimana kabarku hari ini, aku menangis karena aku khawatir dosa-dosaku yang kemarin. Di saat aku diberikan rezeki yang limpah, aku lupa padanya. Di saat aku diberikan kesehatan, aku tak ibadah. Di saat aku diberikan rasa muda, kami tak pernah memikirkan tua. Maka saya menangis mengingat hal-hal yang kemarin," kata Ibrahim bin Adham kepada muridnya. Lalu muridnya kembali bertanya, "Bukankah guru yang mengajarkan saya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang? Sebesar apapun dosa hambanya, kalau mohon ampunan taubatan nasuha bakal diampuni." Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? "Apa engkau yakin atau aku yakin Allah akan mengampuni dari apa yang dulu aku lakukan?" Maka apa kata Ibrahim bin Adham? "Maka dimulai aku mengenal Allah, hari itulah aku mulai bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, dan aku mewajibkan istighfar setiap hari, setiap waktu dalam hidupku." Sekelas Ibrahim bin Adham, orang alim, sufi yang dekat sama Allah, yang meninggalkan kejahatan masa lalu, kembali kepada kehariban Allah dengan indahnya ibadah, mewajibkan dirinya istighfar karena dia takut kagak diampunin sama Allah. Lalu kita kan kelasnya bukan Ibrahim bin Adham, kita kan kelasnya bukan orang-orang alim, kita kan kelasnya yang hari ini berbuat kebaikan, pulang belum tentu kagak berbuat dosa, betul tidak? Bahkan mungkin di dalam pengajian ini ada dosa yang kita lakukan tanpa sengaja yang nyakitin teman sebelah. Kalau kita nggak mau istighfar, berarti kita lebih mulia daripada Ibrahim bin Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, hari ini Allah kurangin berapa persen dosa kita dari istighfar yang kita keluarkan dengan hati dan ketulusan. Insya Allah pulang dari sini dosa berguguran, dihilangkan kantong-kantong maksiat kita. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir Allah jadikan kita orang yang duduk dalam koridor pahala. Mudah-mudahan yang hadir di sini rezekinya banyak, udah tua jadi orang kaya, meninggal masuk surga. Itu semua keinginan kita. Gak apa-apa berharap kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya hisnul mu'min wa zanatul kafir." Ibu bapak, dunia itu sebenarnya penjara buat ukuran kita. Ibu percaya nggak sama Allah? Percaya nggak rezeki yang ngasih Allah? Percaya nggak suami yang ngejodohin Allah?
Allah apa angsip? Hah? Yang ngejodohin nama laki kita Allah apa angsip? Allah. Kalau angsip berarti digerebek bukan dijodohin ya. Ibu percaya nggak yang menciptakan dunia ini adalah Allah? Ibu percaya nggak yang memberikan tatanan kehidupan dengan indah adalah Allah? Yang memutar balikan kehidupan Allah, yang meninggikan gunung Allah, yang memperluas lautan Allah, yang membuat langit tanpa tiang Allah, yang membuat angin sepoi-sepoi menerpa di saat pengajian sampai pada ngantuk romannya setan. Lumayan Allah aja. Yang niupin kita biar ngantuk siapa? Ngomong setannya biasa aja. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan kita yakin adanya Allah, betul tidak? Yang memiskinkan hambanya siapa? Dalam bentuk ujian. Harus ada orang miskin biar kelihatan mana yang kaya. Harus ada orang jelek biar terlihat mana yang cantik. Harus ada anak orang yang pendek biar kelihatan mana yang tinggi. Harus ada orang hidup biar tahu siapa yang mati. Betul? Artinya kenapa? Allah itu segala sesuatu yang melindungi kita. Makanya untuk orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Nabi dan para malaikatnya, percaya kepada rukun Islam dan rukun iman, berarti orang-orang ini sedang dipenjara. Kok bisa Pak Ustaz? Buat kita dunia penjara, kagak bebas di dunia mah. Enggak semua binatang bisa kita makan, Ibu. Binatang yang terpilih doang yang boleh kategorinya bisa dimakan. Binatang yang dipilih doang yang kategorinya buat kurban. Kira-kira kalau kurbannya ayam, ada nggak? Ada yang kurbannya ayam? Ada? Ada nggak? Nggak ada, karena nggak ada tantangan. Minimal kambing, harganya 2.500.000, kan sedikit tantangan. Berkorban sama Allah, jangan yang murahan, yang mahalan, bakal Allah ganti 700 kali lipat. Jangan ngasih kotak amal 2.000, ceban, biar dapat banyak ganti dari Allah. Betul. Apa yang boleh dikurbankan? Apa aja saya tanya? 1, kambing, sapi, domba, onta, laki boleh nggak dikorbanin laki? Kira-kira kalau nih, kira-kira nih tantangannya nih. Dulu kan Ibrahim suruh nyembelih Ismail, Ibrahim sanggup. Kira-kira kalau ibu suruh nyembelih lakinya sebagai korban, sanggup nggak? Hah? Tapi ini perintah Allah, sanggup nggak? Berarti ibu nggak tahu. Coba bapak-bapak saya tanya, Pak, seandainya korbannya bapak-bapak disuruh nyembelih bininya, mau nggak Pak? Tuh mau. Bapak-bapak mah taat sama Allah. Bahkan lagi nunggu-nunggu perintah itu di Al-Quran, cuma nggak ada. Kalau bisa ngarang perintah, saya perintahkan ya. Masya. Berarti kita di penjara, nggak semua binatang bisa kita makan. Ada yang haram, binatang yang bertaring haram, binatang buas haram. Ibu boleh nggak makan buaya? Buaya boleh dimakan nggak? Dalam ilmu fikih nggak boleh. Kenapa? Buas dan bertaring. Boleh nggak makan singa? Boleh nggak makan macan? Tapi ada binatang-binatang yang lain yang boleh dimakan dengan kategori ilmu fikih. Kenapa dibatasi? Karena biarin kita terpenjara di dunia, ntar merdekanya di akhirat. Ibu mau makan apa aja boleh. Di akhirat ntar di surga nggak perlu minta. Bayangin aliran air sungai dari susu dan madu. Tinggal hidup agak perlu masak. Cuman saya yakin dulu Nabi Allah Adam dijatuhkan atau diturunkan ke dunia bukan karena makan buah huldi. Saya yakin, kok bisa Ustaz? Nggak mungkin lah di tempat terbaik ada buah yang terburuk. Betul tidak? Nggak mungkin ada buah yang terburuk. Saya ngeri kalau ada buah huldi di surga. Ntar kira ibu masuk surga, pas ditaruhnya di samping buah huldi, dimakan sama ibu, baru sehari diturunin lagi. Betul tidak? Kira-kira ada nggak buah huldi di sana? Oh, bisa jadi Ustaz, yang namanya buah itu adalah buah perilaku dan tingkah laku Adam dan Hawa yang tidak pernah diridhoi oleh Allah sehingga diturunkan ke dunia.
Jadi kalau ada nongkrong buah-buahan namanya buah buli di sana ya nggak mungkin lah menurut saya, karena nggak mungkin di tempat terbaik ada buah yang buruk, ya kan? Waktu ibu-ibu penasaran, sifat kita kan penasaran, pengen ngunyah kayak apa. Adam dengan Hawa aja yang Nabi kagak tahan, apalagi kita kan begitu. Main comot, main makan aja rugi, belum seminggu udah turun lagi, ketemu dinosaurus lagi, ada RT, ada RW lagi, enak namanya, kebagian MBG lagi, ada. Nah kita dibatasi, enggak semua pekerjaan di dunia ini halal. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Enggak semuanya dihalalkan. Kalau buat orang-orang kafir sih bebas, dia mau makan apa aja bebas. Saya pernah lihat di YouTube di pasar Thailand, apa aja didagangin. Dan mulai cecak goreng, kecoa rebus, ulet dikecapin, buaya didendeng, la ilaha illallah. Udan nil disekep kan begitu. Bebas dia makan apa aja, karena nggak ada aturan, nggak ada hukum untuk memakannya. Kalau kita orang yang percaya sama Allah, nggak semuanya bebas kita makan. Biarin kita di penjara di dunia, yang penting akhirat jadi orang yang merdeka. Mereka mau jadi rentenir nggak ada hukum, bebas. Mau jadi bangke atau bangke, bang keliling. Bebas mereka. Mau pinjol dia bebas, dia yang menciptakan pinjol, menciptakan judi, DLS segala macam, sehebat apapun judi bisa mereka ciptakan, dibebaskan. Minuman semua bebas dia minum. Kita nggak boleh itu. Kita di dunia ini seperti orang yang sedang dipenjara, tidak dibebaskan. Bahkan ibu suaranya bagus. Suara ibu adalah batasan. Ibu di penjara dari bagusnya suara ibu-ibu, karena ibu-ibu nggak boleh nyanyi di sembarang tempat yang orang lain mendengarkannya, sebab suara ibu-ibu adalah aurat. Ini kadang-kadang emak-emak karaokean di kafe, ilaha illallah. Lagunya yang lagi ngetren tuh, mania apa? Kicau mania. Gua ngeliatin anak gua begitu, hidungnya ditutup, tangannya goyang, kicau mania. Ternyata setelah saya selidiki lagu ketika orang bau kentut, kicau mania. Nah dari emak-emak sampai nenek-nenek kicau mania, gua enak banget. Udah kulit keriput, digoyang semua bergetar, dibilang kicau mania. Mati lu kalau begitu. Ini Indonesia ini trennya tren unik. Dulu telolet, bis diberhentiin cuma klakson doang kan kurang kerjaan. Telolet, sekarang kicau mania. Semua dari A sampai Z sampai ustazah di Jawa ada yang joget kicau mania. Ini mau dibilang ya, jangan diikutin yang gitu nenek-nenek ah. Lu mah diem aja jelek apalagi joget ah. Bukan jujur, ini mah kenyataan. Jadi nggak semuanya dibebasin, kita dipenjara. Hati-hati gitu. Wajah kita, rambut kita bagus banget, ayam sari terurai. Tapi kan nggak bebas dinikmati untuk orang lain. Cukup suami kita yang berhak menikmati rambut kita, berikut dengan kuku dan ketombenya. Ubah ya. Orang lain kagak bebas. Kenapa? Sebagian dari aurat. Bahkan wajah kita juga nggak punya hak orang lain untuk menikmati. Makanya jangan terlalu dandan semok ketika keluar rumah. Bila ngadepin laki, la ilaha illallah. Kayak mayat 3 hari bangkit lagi. Udah pucat, bibir retak-retak. La ilaha illallah. Tapi coba giliran keluar yang ngaji kayak begini, saya nggak bisa ngebedain mana yang tua mana yang manula. Hijau dipakai waktu ngaji, kondangan sampai 6 warna dipakai, bedak 1 sampai bedak 8 dipakai semua, sendok sampai ngadain kuda lumping. Ini nggak punya hak yang lain menikmati, nggak punya hak. Cukup suami kita yang sah. Kalau orang lain itu hanya aurat, bahaya. Sebab kenapa?
Sebab yang berbuat dosa bukan yang melakukan, tapi yang memancing perbuatan dosa, kena dosanya. Ada orang diperkosa, yang merkosa jelas dosa, tapi yang diperkosa juga dosa. Kenapa? Karena memancing orang merkosa dia. Dia jalan tengah malam pakai rok mini, betul nggak? Pakai sendal selop yang tingginya 2 meter, bunyi letak letuk, kayak kuda ketinggalan rombongan. Betul tidak? Memancing orang untuk memperkosa. Diperkosa dia jerit-jerit minta tolong, jerit-jerit minta tolong. Lu ngapain mancing orang berbuat dosa? Yang berkosa jelas dosa, yang diperkosa karena memancing orang berbuat jahat sama dosa. Ibu keluar rumah pakai gelang emas sampai ke siku, sampai nekuk susah, udah kayak orang kecengklak. Dipakai kalung 78 kilo, yang korupsi MBG dipaku di leher semua, sampai bongkok romangnya. Tapi ibu nggak sadar ada orang yang lagi memperhatikan ibu, kelaparan keluarganya, kemudian niat ingin mencuri gelang yang ibu pakai. Yang mencuri dosa, yang ngejek, yang mempertontonkan kepemilikannya tanpa memperdulikan orang lain pun kena dosa. Sama, udah begini aja dandan, nggak usah pakai emas-emasan. Tapi nggak apa-apa sih kalau ada satu mah buat pajangan, nggak apa-apa itu mah ya. Cuma jangan dipakai satu kampung, dipakai di tangan semua. Udah gini buat hiasan. Memang karena cantiknya hiasan perempuan dengan emas, berarti tandanya suaminya sayang. Suaminya nggak bisa nyimpan uang. Lu bisa beli emas juga karena nyimpan uang laki lu kan begitu. Ya bu ya. Jadi biarin hidup di dunia ini seperti apa? Sebab kata Nabiullah Muhammad kal musyafir. Hidup di dunia ini kita bagaikan seorang pengelana. Awalnya kita di alam ruh, masuk ke alam rahim, nyusup di janin, masuk ke alam dunia, entar bakal masuk ke alam barja yang tahibul jismahu dudu. Secantik apapun dirimu akan jadi santapan cacing dan belatung tanah. Betul kata Bang Haji Roma Irama. Sebujur bangkai judul lagunya. Depannya gimana? Ada yang ingat nggak? Lagu Sebujur Bangkai ada yang ingat nggak? Lu melakukannya sebujur emas baru ingat, sebujur bangkai kagak ingat lu. Setiap oh bukan, berarti lu tahu. Lu cuma nyebak doang tuh. Dijebak gitu baru tuh. Badan pun tak berharga ketika ditinggal nyawa. Terus anak istri tercinta tak lagi mampu bersama, secepatnya jasad dipendam. Reng doang apa lu? Emang mantan pengamen lu mah. Ya ini gak mau bilang reng nyamper. Enak amat lu, dari reng doang dapat duit lu. Agak ada modal ngapal pisan. Istri ninggalin kita, suami ninggalin kita, anak ngejauhin kita. Bahkan mungkin mereka nggak menang kita. Kalaupun kita bangkit lagi pulang dalam keadaan setelah mati pulang ke rumah, mereka ketakutan, nggak menyapa dengan cinta. Artinya kita bakal sendirian. Cacing dan belatung tanah jadi teman, jadi sahabat atau jadi musuh. Jadi musuh dicabik-cabik kita tanpa sisa. Tapi kalau jadi sahabat, mereka mengharamkan tubuh kita dimakan. Bagi siapa? Hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Alim, orang yang alim. Bahkan para anbiya, para nabi yang insya Allah diawetkan, termasuk yang hadir di sini, insya Allah mayatnya diawetkan oleh Allah. Yang penting taruh kulkas 2 bulan. Alhamdulillah. Kal musyafir. Jadi kita bagaikan pengelana. Kalau orang berkelana kira-kira lama apa enggak? Orang belayar ada pulangnya enggak? Orang jalan-jalan ada baliknya enggak? Kita ini lagi berkelana, kita bakal balik ke rumah asal kita. Rumah asal kita itu ya di surga. Sebab dulu kakek moyang kita, Nabiullah Adam dengan Siti Hawa, nongkrongnya di surga, tinggalnya di surga. Berbuat salah sekali Allah turunkan di dunia, masuk sebuah ujian. Karena iblis, setan, seluruh penggoda nggak rela kita masuk surga, supaya ikut sama mereka di dalam api neraka. Maka kita digoda terus-terusan digoda agar kita berbuat jahat. Seperti Adam diturunkan di
di surga. Tapi Allah sayang kepada hambanya, diberikan petunjuk yang mulia, Al-Quran sebagai mujizat dalam bentuk tulisan. Pahami, sebab Al-Quran wahuwan nur, syifa, huda, wal furqan. Al-Quran itu cahaya. Siapa orang yang senang baca Al-Quran, nggak perlu pakai make up, maka wajahnya bercahaya. Sehari ini mah nggak ada apa-apanya dengan ibu-ibu yang di sini. Sehari ini lagi ngeden ya. Kalau orang baca Al-Quran wajahnya ngangenin, tahu. Saya berapa bulan gak kesini kangen banget sama ibu sini. Saya sampai gak bisa membedain mana istri saya, mana tiang listrik. Wahuwal huda, Al-Quran itu petunjuk ibu. Ibu kan gampang lengah, gampang bingung, nggak bisa menentukan arti sebuah persimpangan kehidupan. Kadang sembeling cemburu dengan keadaan orang lain, kadang memaksakan diri harus ada, padahal kita tidak memiliki apa-apa. Kadang kita seujon kepada Allah, nggak husnujon dari ujiannya. Kadang kala kita bingung siapa yang mesti menentukan. Jangan ngobrol ke tetangga, jadi mulut ketiga lebih susah jadinya, lebih banyak aib yang kita keluarkan. Langsung ngeluh kepada Al-Quran, sebab Al-Quran adalah petunjuk yang terbaik. Siapa yang baca Al-Quran, insya Allah punya kompas dalam kehidupan. Al-Quran dibaca, jangan Ramadan doang lu baca, habis Idul Fitri kelar ditaruh lagi di lemari. Kalaupun seayat, insya Allah bakal jadi cahaya dan petunjuk. Wahuwa syifa, saya pernah nerangin. Ibu kita gampang banget kena penyakit rohani, jasmani. Apalagi yang tua-tua kena kipas, pulang, mencret. Naik mobil bagus, AC dingin, pulang, puyeng. Habis naik gunung, pulang minum bodrek. Habis ke laut, antimo ditelan. Gampang banget jasmani kena penyakit, apalagi rohani. Sakit banget melihat tetangga sukses. Betul tidak? Enak banget melihat tetangga ngawinin anaknya ganteng banget, mantunya perempuannya jelek, kita yang enak rohani. Enak hati kita. Betul nggak? Bingung dengan keadaan orang lain, seakan-akan kita terintimidasi, padahal Allah sudah menentukan mana ujian, mana kenikmatan. Makanya supaya kita nggak bingung ibu, supaya kita nggak punya penyakit rohani dan jasmani, Al-Quran baca, tiupin di air, telan airnya, insya Allah penyembuh. Makanya setiap niratif, yasin, segala macam ibu dibuka kayak begini air, jangan ditutup, dibuka. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir doa itu masuk ke dalam ruhnya air, masuk. Habis itu baru ibu minum Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Minum air sambil minta, ya Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh saya. Sisain dikit pulang, kasih minum anak-anaknya, ya Allah. Doa ratib tadi, doa maulid, doa zikir dan tahlil, jadikan supaya anak kami soleh dan soleh. Kasih minum setiap hari begitu, setiap ikut maulid segala macam, insya Allah anak dapat hidayah. Jangan dibuang sayang, dibawa pulang. Tapi bisa jadi penyakit saat manakala dia telan sama botol-botolnya. Ibu ya. Terus apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hubbud dunya ra'su kulla khati'ah. Ibu, orang kalau melulu tentang cintanya terhadap dunia, inilah sekeras-kerasnya, inilah ketuanya kesalahan di seluruh jagat raya. Jadi kesalahan itu punya ketua. Ketuanya siapa? Adalah hubud dunia. Sebab orang kalau sudah hubud dunia, semua dosa dilakukan. Orang kalau hubud dunia pasti bohong. Bohong pangkal dosa. Orang kalau sudah hubud dunia pasti gila kekayaan, dia masuk bodoh, mau halal mau haram, dia terajang. Orang kalau sudah hubud dunia, cinta dunia, nggak kenal ibadah, karena dia pikir dunia ini tempat yang terakhir untuk selama-lamanya. Orang kalau sudah cinta dunia, pasti sombongnya luar biasa. Makanya jangan hubud dunia, sebab dunia yang kita tempatin ini akan berakhir dengan tiupan sangkakala. Suatu saat
Israel, malaikat Mikail tiup trompetnya, maka hancur luluh lantahlah dunia yang kita tinggalin ini. Gak ada satupun yang tersisa, akan kembali kepada Allah dalam bentuk padang mahsyar, kemudian ke alam akhirat, di mana kita dijebloskan ke neraka atau ditaruh di dinding surga. Bu, udah jangan hubung dunia, cari bahagia, jangan cari senang. Orang senang itu nggak bahagia, orang bahagia senang. Orang senang, kalaupun duitnya banyak, dikejar-kejar keinginan, makanya nggak pernah berhenti. Mereka ngeruk duit gila-gilaan. Padahal duit yang ada untuk 7 turunan nggak kemakan, tapi terus dicari, sampai dia lupa tanah di mana yang belum disertifikatin. Padahal yang dia lupa itu bakal jadi pertanyaan di akhirat nanti. Udah kayak kita nggak apa-apa, rumah cuma 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, yang penting napas oksigen masuk. Tiap malam ada bacaan ibadah, orang baca Quran di dalamnya, anak cium tangan, laki kecup kening kita tidur pakai bismillah, selesai makan alhamdulillah. Itu namanya baiti janati. Buat apa rumahnya gedung lantai 3 tapi ujung-ujungnya semua di dalamnya porak-poranda karena hubud dunia. Anak nggak tahu kemana, laki jarang pulang, kita bingung mau tidur di mana. Udah mendingan saya doain ibu nggak kaya-kaya begini aja, udah nggak apa-apa. Mau kaya apa mau begini saya tanya? Kaya sama begini. Waduh. Gue bingung mendoainnya. Ya Allah, jadikan saya kaya sama begini. Ya. Kata malaikat begini nih. Dinyalamin. Ya Bu ya, udahlah, udah begini aja. Karena orang bahagia itu memiliki seluruhnya. Contoh orang bahagia begini, ibu lagi lapar nih, lapar ya Allah dari pagi sampai sore belum kena makanan. Bukan gak bisa beli, memang lagi ada kesibukan. Tiba-tiba sorenya pas kita lagi mau cari makanan, temen ngundang, kok bisa ke rumah nggak? Kapan? Sekarang deh, gue lagi masak nih. Kebetulan gue belum makan. Datang kita ke rumahnya, pas banget rumahnya di pinggir sawah. Makanan disiapin di gubuk, angin lagi sepoi-sepoi, angin sore enak romannya. Itu kali kecil ya Allah ngalir, ikan cerek kawin sama cupang. Saking cakepnya kali, mereka nggak bisa ngeliat lawan jenisnya apa kan. Enak gitu. Ya Allah, padi sudah mulai sedikit ngerunduk, agak-agak sedikit tamaram mendung, kelihatannya indah banget. Matahari sudah mulai menunduk di balik dinding awan, kelihatan sedikit cahayanya tembus sampai ke gubuk kita. Ternyata makanannya hari itu pas kita lapar cuman sederhana, sayur asam ikan asin, sambal terasi, nasi anget, lalap timun. Itu udah wasis aja tuh. Udah rumahnya kayaknya belum makan nih. Enak nggak? Pas kita makan, pedesnya nampol banget di mulut, kayak orang menuju bulan. Letak aja, asik. Kita uyup sayur asamnya anget-anget kuku. Minumannya teh tawar, teh tubruk tapi tawar. Apa kita bilang? Ya Allah, kayak di surga. Padahal cuma sayur asem, ikan asin, sambal terasi. Lu udah belagu ngomong kayak di surga. Yang bisa menciptakan bahasa kaya di surga itu orang yang bahagia. Nggak perlu suami kita ganteng, yang penting setiap ngebuka kantong duit dulu. Pasti kita ngomong, emang lu mah kiriman dari surga. Betul nggak? Udah enak begitu. Jadi bahagia itulah yang menyebabkan kita mampu ngomong kaya di surga. Kalau senang belum tentu. Setelah makan kenyang 2 kali nambah, karena situasi suasana dan makanannya sesuai dengan mulut kita, sampai 2 kali nambah, sampai ada petir baru kita sadar. Gila, makan nungguin geledek kayak toke. Betul Bu. Udah kenyang kita kelakaran perut nyender, lagi ngantuk merem ayam, tiba-tiba ada temen nelfon, lu ke rumah gua dong sebentar, ikut gua yuk. Mana? Udah ikut gua aja. Izin kita sama teman, buru-buru diajak naik mobil mewah Mercy ke rumah makan Korea.
Yang satu piringnya 1 juta. Cuman kita habis kekenyangan. Habis kekenyangan makan sayur asam sama ikan asin. Tiba-tiba di hadapan kita makanan Korea harganya 1 juta. Kemakan enggak? Itulah kesenangan. Kesenangan itu tidak membuatmu bahagia, tapi bahagia otomatis membuat kita senang. Maka cari dunia bahagia, jangan cari senang. Punya laki bentuknya model kayak apapun, bahagia mas saya punya suami kayak kamu. Gitu. Kamu memang tidak tampan, kamu hitam, tapi hitam-hitam kereta api. Kalaupun hitam bau tai. Alhamdulillah. Ibu ya. Dan yang terakhir, ad-dunya lahun wa la'ibun, aw la'ibun wa lahun. Dunia itu permainan dan senda gurau. Saya mau nanya sama ibu, ada nggak orang yang mainnya lama? Main sampai 7 malam ada? Main apaan? Kesambet mah iya kali. Ada nggak orang yang bercandanya lama? Ibu ada yang bercanda sampai 6 jam, bercanda aja 6 jam, ada begitu? Nggak ada. Berarti dunia ini nggak lama, seperti orang yang bermain dan bercanda. Kalau dunia ini nggak lama, berarti kan dunia akan berakhir episodenya. Kalaupun usia kita nggak lama, suatu saat akan berakhir dengan episode kematian. Suatu saat masa muda kita digerogoti dengan ketuaan. Suatu saat sehat kita diincar oleh penyakit. Suatu saat jabatan kita diincar oleh kejatuhan. Suatu saat kecantikan kita diincar oleh keriput yang akan melanda wajah kita. Suatu saat nanti ibu-ibu akan kembali kepada Sang Pencipta. Nggak ada yang lama. Umur 63 kita sudah payah ngapa-ngapain. Makan mesti pilih-pilih, mana agar, mana daging. Betul tidak? Minuman sudah kita pilih-pilih, nggak boleh minum sembarangan. Sok sekarang nenek-nenek umur 70 minum es pagi-pagi, kelar malamnya diotopsi. Betul tidak? Sok atau saya tanya, Nini yang umur 80 tahun, kendaraan apa yang paling enak dipakai? Nggak ada. Naik Mercy duduk terus pegel, mau tiduran sempit, mau selonjoran nggak nyampe, udah nggak ada yang enak, senangnya ngegoler di balai. Betul nggak? Megangin sapu lidi buat kalau ada kecoa kita gebungin. Hiburannya nenek-nenek hiburannya udah itu aja dan. Artinya kenikmatan sudah mulai berangsur-angsur kurang, ibu. Ngaca bedak apa sih yang udah mulai akrab di muka? Umur 80 tahun pakai bedak Marbella najis gue. Mahalan bedaknya dibanding pipi lu romannya. Betul tidak? Baju apa yang dipantas dipakai buat orang udah tua? Baju model Syahrini, la ilaha illallah, kayak orang-orangan sawah tahu. Udahlah pakai baju seadanya, daster juga yang tahun 45, yang batiknya udah berubah jadi daun. Berarti kita tinggal nunggu kendaraan terakhir, besi yang melengkung 4 rodanya manusia. Berarti kita lagi nungguin pakaian terakhir, 2 lembar kain putih yang disebut dengan kain kafan. Berarti kita lagi nungguin kamar yang terakhir, yaitu kamar seperti barjah yang menekan. Berarti kita lagi nunggu pertanyaan terakhir, man rabbuka wa man nabiyuka aina qiblatuka wa man sadiquka. Ngaji kayak begini, insya Allah mampu menjawab pertanyaan kubur. Biarkan dunia sebagai penjara, karena kita punya kemerdekaan di akhirat nanti. Jadikan dunia ini sebagai ladang saja, karena kita musafir dan pengelana yang suatu saat akan kembali pulang ke rumah kita, yaitu surga. Jadikan dunia ini sebagai tempat yang berbuat baiknya lebih banyak. Jangan pernah hubur dunia, sebab hubur dunia pangkal dari setiap kesalahan dan dosa. Ingat, dunia itu permainan dan senda gurau. Jangan terlalu lama bermain. Kalau mau hebat, jadilah pemain yang terbaik. Insya Allah menjadi pemain yang terbaik di dunia, bakal dapat roti berupa surga. Allah alam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang paling kesel gitu tuh kalau nonton film
belum kelar mati lampunya. Ya tapi begitulah guru-guru kita semua, masing-masing punya khas. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan sehat walafiat, bisa terus membersamai kita di majelis yang mulia. Baik Ibu, sebelum ditutup doa, saya mohon bacakan Fatihah yang buat keluarga kita yang lagi pada sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, memberikan kesembuhan dan kesehatan. Wabil khusus kepada kakak saya nih, ya, Mbak Nining, yang nanti sore akan dioperasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran operasinya, Allah berikan kesembuhan, ya Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya ingatkan kembali, bulan depan Ahad 6 September 2026 majelis ini akan mengadakan maulid, ya, yang insya Allah akan diisi ceramahnya oleh Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad. Nanti guru-guru kita juga semua hadir insya Allah, saya undang-undangin ya, biar kita ngumpul bareng, ya. Waktu masih ada sebulan, ya. Yang mau ngasih jeruk sekilo isi list ya daftarnya, jadi uang saya nggak mau bajir. Ntar udah beli jeruk, tau jamaah pada bawain jeruk, akhirnya yang ada jeruk semua jeruk, ya. Boleh nanti hubungi Umi Nursadah, ya, yang mau partisipasi, ya, kue kayak apa kayak bentuknya, ya. Mudah-mudahan kita bisa makan nasi kebuli biar berkah, ya. Dah, dari saya itu saja, ya, kita tutup. Mudah-mudahan majelis ini membawa manfaat buat kita, bawa keberkahan buat kita, khususnya kampung kita. Mudah-mudahan Allah pelihara dari fitnah, ya Allah berikan keberkahan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutma'innah wa jami'al biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i